Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dengan tema yakni one way ANOVA. Jadi kalau kita berbicara mengenai one way ANOVA, sebenarnya one way ANOVA itu atau ANOVA one way, analysis of variance one way, satu arah, itu merupakan suatu pengembangan dari hipotesis dua sampel rata-rata. Jadi kalau kita dulu pernah belajar mengenai pembandingan antara dua kondisi populasi, yakni rata-ratanya, kalau ANOVA one way itu one way ANOVA itu dia bisa membandingkan lebih dari dua populasi rata-rata. Jadi kalau misalkan ya, kalau sebagai contoh dulu itu kalau kita belajar mengenai hipotesis dua sampel rata-rata, dulu itu kita membandingkan misalkan antara apakah rata-rata kelas A dan kelas B sama atau tidak. Nah, kalau misalkan itu kalau menggunakan hipotesis dua sampel rata-rata, tapi kalau misalkan menggunakan one way ANOVA atau ANOVA satu arah, itu adalah kita membandingkan lebih dari dua kelas. Misalkan kita membandingkan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, bahkan lebih dari 4 pun bisa, karena kita menggunakan ANOVA one way atau one way ANOVA. Nah, kalau kita mendengar istilah ANOVA, Analysis of Variance, tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing dengan ANOVA itu sendiri. Karena ANOVA itu sendiri dalam metode regresi itu digunakan, ANOVA digunakan untuk uji serentak, terutama regresi berganda ya. Jadi untuk melihat apakah terdapat salah satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Itu kalau kita berbicara ANOVA dalam regresi. Nah, di sini beda. ANOVA di sini adalah ANOVA one way yang digunakan untuk membandingkan antara membandingkan rata-rata lebih dari dua populasi, ya. Jadi itu adalah bedanya. Jadi kalau ANOVA regresi untuk uji serta, ANOVA one way di sini untuk membandingkan lebih dari dua populasi berkaitan sama rata-ratanya. Kalau teman-teman di sini belajar mengenai eksperimen desain, ANOVA one way itu juga dikenal dengan nama adalah rancangan acak lengkap. Ya, jadi digunakan untuk membandingkan eksperimen. Misalkan kita bereksperimen membandingkan antara pupuk 1, pupuk 2 sama pupuk 3. Mana dari pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3 ini apakah hasil panennya nanti sama atau tidak? Nah, itu kita bisa menggunakan rancangan acak lengkap. Ya, jadi kalau rancangan acak lengkap dalam eksperimen desain itu berkaitan sama percobaan seperti itu. Tapi kalau ANOVA satu arah ya, ANOVA satu arah atau one way ANOVA itu hanya digunakan untuk membandingkan rata-ratanya saja. Nah, di sini saya perlihatkan materinya. Pertama adalah berkaitan sama flowchart ya, ANOVA satu arah. Ya, di sini langkah pertama, jadi yang bagian yang saya tunjuk ini menunjukkan flowchart ANOVA satu arah. Ya, pertama adalah uji homogenitas, kemudian uji ANOVA satu arah, kemudian uji perbandingan ganda. Di uji homogenitas ini kita lihat, uji homogenitas itu digunakan untuk melihat apakah rata-ratanya itu sama atau tidak. Misalkan, apakah rata-rata bukan rata-rata ya, uji homogenitas itu digunakan untuk melihat apakah variansnya sama atau tidak. Misalkan, kalau misalkan nanti hasil yang didapatkan, ternyata setelah kita uji dengan homogenitas ini ya, ternyata hasilnya yang diperoleh itu menunjukkan bahwa varians antara populasi itu ternyata sama. Misalkan kelas A, B, C kita bandingkan. Ternyata kelas A, B, dan C memiliki varian yang sama. Untuk menguji homogenitas itu kan menguji variansnya. Nah, maka dapat kita lanjutkan ke uji ANOVA satu arah. Tapi kalau misalkan nanti di hasil uji homogenitas ini dia ternyata hasilnya tidak homogen atau variansinya berbeda, maka proses dalam ANOVA satu arah ini selesai. Jadi langkah awal, asumsi yang harus dipenuhi ketika kita mau menggunakan metode ANOVA satu arah, langkah awal yang kita lakukan adalah uji homogenitas. Asumsi yang pertama, ya. Uji homogenitas, saya ulangi lagi, digunakan untuk melihat apakah varians antar populasi, varians antar perlakuan itu sama atau tidak. Kalau misalkan hasilnya adalah berbeda atau nanti keputusannya adalah tolak H0, maka mandek. Wis, nggak usah dikapak-kapak nih, nggak usah masuk ke uji ANOVA satu arah, nggak usah masuk ke uji rancangan acak lengkap, mandek. Tapi kalau misalkan hasilnya homogen, ya wis, maka bisa kita lanjutkan dengan uji ANOVA satu arah.
pun sama diuji ANOVA satu arah. Kalau misal keputusannya ternyata antara populasi 1, populasi 2, populasi 3 rata-ratanya sama, ya berarti nggak perlu diuji perbandingan ganda. Nah, kalau misalkan nanti di uji ANOVA satu arah ternyata keputusannya, ternyata ada rata-rata yang berbeda, maka kita perlu ke uji perbandingan ganda. Uji perbandingan ganda itu apa? Uji perbandingan ganda itu hampir sama kayak uji hipotesis 2 sama rata-rata. Artinya kita membandingkan antar dua populasi. Misalkan A kelas, kita membandingkan kelas A, B, sama C. Kan awalnya kita membandingkan kelas A, B, sama C. Maka untuk uji perbandingan ganda itu bagaimana ya? Kita bandingkan A sama B bagaimana, A sama C bagaimana, B sama C bagaimana. Itu kombinasi ya. Jadi kita melakukan kombinasi antar populasi. Gambarnya seperti itu. Tapi untuk melangkah ke uji perbandingan ganda, syarat utamanya adalah uji ANOVA-nya harus tolak H0. Kenapa? Karena kita ingin melihat, karena di sini menunjuk, kalau tolak H0 itu menunjukkan bahwa terdapat salah satu populasi yang rata-ratanya berbeda dibandingkan populasi yang lainnya. Nah, berikut ini ya, bawahnya itu berkaitan dengan struktur datanya. Anggap saja di sini ada treatment. Treatment ini kalau rancangan acak lengkap, itu populasi itu adalah treatmentnya. Pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3 misalkan itu adalah contohnya kita menanam, kita menguji apakah pupuk 1, 2, 3 itu sama atau enggak. Tapi kalau misalkan kita membandingkan rata-rata, berarti di sini ya populasi 1, populasi 2, populasi 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, observasi di sini ini menunjukkan adalah jumlah sampel. Anggap saja sampelnya adalah 1, 2, 3 sampai N. Jadi kalau misalkan nanti populasi 1 atau treatment 1, Y11 di sini menunjukkan treatment pertama, sampel yang pertama. Y12 berarti treatment pertama, sampel yang kedua. Terus sampai yang terakhir berarti Y1N berarti adalah treatment yang pertama, sampel ke N. Bawahnya juga sama, Y21 berarti Y ini menunjukkan bahwa populasi yang kedua ya. Y21 berarti populasi atau treatment yang kedua, sampel pertama. Y22 berarti data yang ke populasi yang kedua, berarti sampel yang kedua. Sampai seterusnya Y2N terus sampai yang ke bawah. Anggap saja di sini treatment atau populasinya sebanyak K ya. Di sini anggap saja ada YK1, YK2 sampai YKN. YK1 berarti menunjukkan datanya dari populasi ke K atau treatment ke K, sampel ke 1. Ini YK2, sampel kedua dari populasi kedua dan sampai yang ke N. Nah, kalau misalkan baris yang pertama ya, ini teman-teman tolong dipahami dengan baik. Kalau misalkan baris yang pertama ini, kalau kita total, ini kan total dari treatment yang pertama atau populasi pertama. Berarti kalau kita total simbolnya adalah dalam ANOVA satu arah nyebutnya adalah Y1 titik atau Y1 dot. Dot itu kan titik. Terus kemudian kalau treatment yang kedua kita total Y21 tambah Y22 sampai tambah Y2N itu adalah Y2 dot. Artinya itu menunjukkan total yang kedua, populasi yang kedua, treatment yang kedua sampai yang paling bawah. YK1 tambah YK2 sampai tambah YKN, artinya adalah data populasi ke K ini kita total semuanya. Simbolnya adalah YK dot atau YK titik. YK titik. Nah, sementara misalkan Y1 dot, Y2 dot, terus sampai yang ke bawah YK dot, ini Y1, ini total ini tadi kita jumlah lagi, kita ambil total lebih besar lagi, itu simbolnya adalah Y titik-titik atau Y dot dot. Ya, itu yang harus teman-teman pahami berkaitan dengan simbol pada ANOVA one way atau rancangan acak lokal. Nah, pertama adalah berkaitan sama uji homogenitas. Uji homogenitas ini saya tuliskan di bawahnya. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil percobaan sudah homogen. Metode yang digunakan adalah metode Bartlett. Ini yang kita gunakan adalah metode Bartlett. Hipotesisnya bagaimana? Ini pakem ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan melakukan uji homogenitas, bentuk H0-nya harus seperti ini. Memang aturannya seperti itu.
Sigma 1 kuadrat sama dengan Sigma 2 kuadrat sama dengan terus sampai Sigma K kuadrat. Ya pokoknya ini Sigma K kuadrat, soalnya di contohnya tadi di struktur datanya di sini anggap saja populasinya sebanyak K. Tapi misalkan teman-teman nanti membandingkan hanya 3 kelas, misalkan berarti ya Sigma 1 kuadrat sama dengan Sigma 2 kuadrat sama dengan Sigma 3 kuadrat. Nah, berarti nanti kalau keputusan yang terima H0, keputusan berarti nanti hasilnya adalah homogen, yang artinya variansnya adalah sama. Ya, dari populasi 1, populasi 2, populasi 3 sampai populasi K berarti kondisinya variansinya sama. Tapi kalau misalkan nanti kita tolak H0 atau terima H1, berarti kesimpulannya apa? Paling tidak terdapat satu variansi yang berbeda, berarti ada salah satu yang berbeda. Lek berbeda piye? Balik lagi di flowchart tadi. Kalau misalkan tolak H0, selesai, nggak perlu kita lanjutkan lagi. Ya, itu tadi ada H0, H1-nya kemudian alfanya, ya umumnya alfa 5%, 10%, tergantung dari penelitinya maunya berapa. Tapi umumnya yang digunakan adalah 5%, ya secara idealnya. Nah, terus berikutnya adalah tentang statistik ujinya. Rumusnya teman-teman perhatikan di sini, rumusnya cukup panjang, jadi harus teliti dalam menghitung rumusnya, yakni chi-square hitung sama dengan ln 10 dikali Q per A plus 1. Ya, di sini ada ln 10. Jadi, apa itu ln? Ln itu ada fungsi ln. Nanti kalau teman-teman memperhatikan di kalkulator itu ada fungsi ln. Nah, itu nanti teman-teman cari ln 10. Ya, dikali Q per A plus 1. Apa rumus dari Q itu sendiri? Q sama dengan N besar dikurangi K dikali L ln SP kuadrat dikurangi sigma NI min 1 dikali ln SI kuadrat. Rumusnya panjang. Ya, N di sini adalah jumlah data semua. Jumlah data semua. K ini adalah tadi banyaknya populasi, banyaknya treatment. Bodoh, populasi sama treatment ya. Ln SP kuadrat, berarti kita cari SP kuadrat dulu. SP kuadrat rumusnya apa? SP kuadrat itu sama kayak S pool yang kemarin. Masih ingat kan sama S pool? Nah, SP kuadrat sama dengan sigma NI dikurangi 1 dikurangi 1 SI kuadrat per N besar dikurangi K. Kemudian dari SP kuadrat di sini kita masukkan ke sini, hasilnya kita ln K. Dikurangi sigma NI min 1 dikali ln SI kuadrat. NI di sini apa? NI di sini adalah banyaknya data masing-masing treatment atau populasi. SI di sini apa? SI kuadrat di sini adalah varian sampel dari masing-masing treatment atau populasi. Nanti akan lebih jelasnya ada di contoh soal ya. Di sini sudah saya tuliskan. SI kuadrat itu apa, N besar apa, K besar itu apa, K itu apa, NI itu apa ya. Kemudian di sini ada rumus A. A adalah rumusnya 1/3 dikali K min 1 dikali lagi sigma N sigma 1 per NI min 1 dikurangi, ya ini kita hitung dulu hasilnya dikurangi 1 per N min K. Kemudian wilayah kritik atau wilayah penolakan H0-nya adalah chi-square hitung lebih dari K square alfa derajat bebas. Dengan derajat bebasnya adalah K min 1. Jadi kalau misalkan nanti perlakuannya ada 3, populasinya ada 3, berarti dB-nya adalah 2. Ya, karena rumusnya dB atau derajat bebas atau degree of freedom itu besarnya adalah K min 1. Baru nanti bisa ambil kesimpulan. Langkah berikutnya, kalau misalkan uji homogenitasnya oke, lancar gitu kan. Misalkan homogenitasnya sudah sip, ternyata hasilnya homogen, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji ANOVA satu arah. Bentuk H0 H1-nya bagaimana? Seperti ini, H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-K. Ya, ini kalau misalkan kita berbicara tentang membandingkan rata-rata. Tapi kalau misalkan nanti kita membandingkannya perlakuan, maka simbolnya bukan lagi mu, tapi kita menggunakan bentuk tau. Tau itu seperti apa? Bentuknya seperti ini, tau. Kayak gini. Nah, ini menunjukkan perlakuan dalam rancangan acak lengkap. Ya, jadi bentuknya hampir sama kayak T. Kalau T biasa kan kayak gini ya. T besar seperti ini. Ini pun sama, tinggal kayak T biasa. Tapi bagian bawahnya seperti ini. Kita panjangkan sedikit. Tapi ini T-nya yang atas ini garisnya agak panjang dikit. Nah, ini adalah disebut sebagai tau. Tau ini menunjukkan treatment ya, menunjukkan ada treatment.
Nah, ini adalah uji ANOVA-nya. Ya, uji ANOVA.